Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jawa Tengah menyebutkan antusiasme permintaan pindah memilih atau pindah TPS di Jateng amat tinggi. Pada hari Selasa 16 Januari 2024, proses pindah TPS pemilu masih dilanjutkan operator kabupaten kota maksimal 2 kali 24 jam. Komisioner Divisi Informasi dan Data KPU Jateng, Paulus Widiantoro mengatakan antusiasme untuk pindah TPS sangat tinggi. Kebanyakan permintaan pindah TPS ke wilayah kampus oleh para mahasiswa. Mahasiswa tersebut diantaranya dari universitas negeri seperti UNS, UNES, hingga Undip. Selain dari mahasiswa, Paulus menyebutkan pindah pemilih yang lain yakni para pekerja muda di luar domisili. Paulus menambahkan, adapun 4 kategori yang dapat mengajukan pindah TPS pada H-7, diantaranya penugasan, sakit, bencana alam, serta dalam tahanan atau rutan. Paulus menegaskan, adapun konsekuensi yang diterima mereka yang mengajukan pindah TPS, diantaranya surat suara tidak lengkap 5, lantaran sesuai dapil asal dan dapil pindah. Studi kedua ya karena kerja, itu yang sekilas saya tangkap ini. Studi paling banyak ya. Pindah memilih ada H-7 itu hanya 4 kategori setelah ini. Jadi setelah H30 ada 4 kategori, yaitu karena penugasan tugas, karena sakit, karena bencana alam, dan karena dalam tahanan, masuk tahanan atau rutan. Selain itu sudah nggak bisa. Jadi yang lain kan sudah dibatasi yang sekarang, karena kerja, karena studi, itu sudah di sekarang yang H-30. Sebenarnya kalau proses itu 2 menit kalau sudah lengkap, kan harus melalui sidalih. Itu cukup 2 menit. Jadi satu-satu itu bisa 2 menit. Jadi modelnya harus dicek dulu dia terdaftar di DPT mana. Lalu dia pindah memilihnya mau di TPS mana. Nah itu nanti harus dicabut dari sana, pindah ke TPS yang dia tuju. Tapi harus saya tekankan juga, pindah memilih punya konsekuensi. Yang pertama, surat-suratnya tidak lengkap 5. Karena sesuai dapil asal dan dapil dia pindah. Jadi kalau dia dari luar Jawa Tengah, dipastikan hanya mendapat surat suara Pilpres. Kalau dari satu Jawa Tengah, yang sudah dipastikan pasti Pilpres dan DPD. Kalau DPR RI-nya tergantung dapilnya. Kalau dia misalnya satu dapil masih, maka dia dapat. Provinsi juga sama. Kalau kabupaten kota, sepanjang dia beda kabupaten, pasti nggak dapat surat-surat DPRD kabupaten. Jadi harus dilihat dapil asal dan dapil dia tujuan pindahnya. Berarti rugi atau? Nah, kalau keuntungannya kan dia masih bisa menggunakan hak pilihnya kalau karena alasan tertentu tadi. Tapi ruginya adalah surat suara tidak utuh 5, tergantung dapilnya. Itu di belangko yang dia terima, buktinya sudah ada centangnya, dia dapat berapa surat suara. Jadi sudah ada. Jadi kita disidalih nanti akan muncul dia dapat berapa lembar surat suara. Nanti dia di lembar yang dia terima akan ada centangannya, dapat apa saja. Hafifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.